Para bapak, ibu-ibu, dan terkasih dalam Yesus Kristus, mengawali renungan pagi ini, izinkan saya untuk bertanya kepada para bapak, ibu-ibu, dan saudara terkasih. Pertanyaannya begini: berbahagiakah para bapak, ibu-ibu, saudara-saudari pagi ini? Bagaimana, berbahagia? Ya, syukur, puji Tuhan kalau para bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku pagi ini berbahagia, saat ini berbahagia, dan dalam hidup ini selalu berbahagia. Ada satu pertanyaan lagi, sesungguhnya siapa sih orang yang berbahagia itu? Siapa dia? Banyak orang mengatakan bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang berkecukupan pangan, tidak pernah kekurangan pangan. Yang berbahagia adalah orang yang berkecukupan sandang. Dia tidak berkekurangan pakaian, pakaiannya selalu bagus. Ada juga yang mengatakan bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang berkecukupan tempat tinggal. Rumahnya besar, halamannya bagus, dan kelihatannya yang tinggal di situ bahagia. Ada juga yang mengatakan bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang punya pekerjaan bagus, punya jabatan yang bagus. Itu juga menjadi tolok ukur sekian banyak orang. Orang yang berbahagia adalah orang yang punya pekerjaan, punya jabatan. Ada yang menambahkan juga, begini Romo, menurut saya orang berbahagia adalah orang yang tidak sakit-sakitan, orang yang tidak penyakitan, orang yang sehat. Ada juga yang mengatakan bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang tidak punya utang, nggak ngutang sedikit pun dalam hidup ini. Itu ada sekian tolok ukur, ada sekian rumusan, ada sekian pendapat mengenai orang yang berbahagia adalah seperti itu. Pertanyaannya lagi adalah, benarkah orang-orang seperti itu sungguh-sungguh berbahagia? Tadi dalam Injil Lukas bab 11 ayat 27 sampai dengan 28 ada seorang wanita yang menyampaikan kekagumannya kepada Yesus. Wanita itu berkata begini, "Yesus Guru, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau. Berbahagialah ibu yang telah menyusui engkau. Karena engkau ini orang yang demikian hebat, orang yang terkenal, orang yang dipuja-puji oleh banyak orang. Berbahagialah ibumu." Ini wanita tadi demikian kagum kepada Yesus, dan kaguman itu ditujukan kepada ibu yang telah melahirkan, ibu yang telah menyusuinya. Lebih lanjut Yesus pun menjawab, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan memeliharanya." Sebagai Romo Paroki, saya sangat mengagumi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, baik yang di ruangan ini maupun dimanapun, yang rajin Ekaristi tiap hari. Saya menyimpulkan
para Bapak Ibu, saudara-saudariku adalah orang-orang yang setia mendengarkan sabda Tuhan dan memeliharanya serta melaksanakannya. Dalam kitab suci ada banyak contoh orang yang memang berbahagia. Orang itu pertama pasti Bunda Maria. Bunda Maria, Bunda Yesus adalah seorang yang sungguh-sungguh bahagia karena dia mendengarkan sabda Tuhan dan melaksanakannya dengan baik-baik. Ia berkata, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku seturut sabdamu, secundum verbum tuum." Nah, kalau hidupnya seperti itu, saya yakin Bunda Maria itu demikian berbahagia karena memang dia mengandalkan sabda Tuhan. Selain Bunda Maria, siapa lagi ya orang yang berbahagia? Ya, pasti Yesus. Yesus adalah seorang yang bahagia, sungguh bahagia. Ia pun sebagai orang yang sangat patuh mendengarkan dan melaksanakan sabda Tuhan. Ketika dia stres berat, betul-betul berat, di Taman Zaitun kan ia berkata, "Bapa di surga, kalau mungkin ambil saja piala ini berat pada saya, tapi bukan aku kehendakku, tapi sabdamulah yang terjadi." Yesus patuh pada sabda Bapa, maka Yesus pasti bahagia. Saya tanya Bapak Ibu, saudara-saudariku, pernah melihat lukisan Yesus cemberut? Yesus senantiasa menebarkan sukacita karena dia bahagia. Lalu selain Bunda Maria dan Yesus, saya menyebutkan nama besar Nabi Samuel. Nabi Samuel menghabiskan masa mudanya di rumah Tuhan, di Kenisah. Dia nebeng hidup di Kenisah dengan Bapak Koster. Bapak Koster di Kenisah namanya Bapak Eli. Dialah yang mendampingi. Nah, dalam penampakan di Kenisah, Samuel muda mendapat penampakan Tuhan. Maka Bapak Eli yang tahu bahwa yang menampakkan itu adalah Tuhan. Maka Bapak Eli berkata pada Samuel, "Nak, nanti kalau dalam mimpimu itu dia muncul lagi, jawablah begini, bersabdalah Tuhan, hambamu mendengarkan." Samuel mengandalkan hidupnya pada sabda Tuhan. Maka dia akhirnya menjadi nabi yang besar. Salah satunya yang melantik Raja Daud menjadi raja yang demikian luar biasa. Lalu selain Samuel, kita juga ingat pada seorang tokoh. Dia adalah perwira Romawi. Perwira Romawi yang mohon Yesus untuk menyembuhkan anak buahnya. Tapi perwira itu mengatakan, "Guru, janganlah engkau repot-repot datang ke rumahku, tapi bersabdalah saja, satu patah kata saja, maka hambamu akan sembuh." Mengandalkan sabda Tuhan. Dan satu lagi, orang yang sangat mendengarkan dan melihara sabda Tuhan adalah Rasul besar Paulus. Paulus pada saat akhir kehidupannya, ia berkata, "Aku telah bertanding dengan baik. Aku sudah mencapai garis akhir. Dan aku memelihara iman, memelihara sabda Allah." Nah, itulah saya memberikan beberapa tolok ukur. Kalau kita hari ini mau berbahagia, laksanakanlah apa yang diajarkan Yesus, yaitu mendengarkan sabda Tuhan dan memeliharanya.